Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini aku bakal jelasin soal MOSFET ya, karena hmm, materinya tuh dari ini ya, dari transistor, dari BJT, terus JFET, terus MOSFET sama switching ya kalau nggak salah. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin soal MOSFET. Oke. Nah, MOSFET itu kurang lebih dia punya karakteristik yang mirip sama JFET gitu ya. Karakteristiknya ya kurang lebih sama gitu. Makanya di sini eh, MOSFET gitu ya. Cuman bedanya JFET sama MOSFET apa? Beda ini, beda tanda ya, dan beda struktur juga gitu. Kalau JFET dia seperti ini, gate-nya gitu ya. Ini dari drain ke source gitu kan. Ini NPN kalau nggak salah gitu. Nah, kalau misalnya MOSFET gitu, dia kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi ada perbedaan di strukturnya gitu. Tapi karena sama-sama FET ya, eh, ferroelectronic transistor, jadi dia punya sifat yang mirip-mirip gitu ya. Idenya sama dengan DSS dikali 1 min VGS per VGS off dikuadratkan gitu. Sama kayak di JFET gitu ya. Nah, terus ini summary table-nya. Jadi kalau di Malvino itu cuma ada 2 bentuk MOSFET yang secara umum gitu ya. Mungkin ada buat switching, beda lagi buat switching. Tapi kurang lebih kalau misalnya untuk amplifier gitu ya. Ini kalau konteks amplifier dia hanya ada 2 gitu. Itu yang pertama yang seperti ini. Ini dari V-in, terus ada RG-nya gitu ya. Kemudian masuk ke MOSFET, ini ada VDD, ada RD, dan yang cari adalah selalu V out gitu ya. Berapa sih V out-nya gitu kan. Nanti ini ada RL. Nah, ini normally on device gitu ya. Ini biasanya di normally on. Jadi kayak ini tuh secara normalnya dia posisinya on. Kayak biasa sama MOSFET yang dia secara normal dia off gitu ya. Dia transistornya gitu. Nah, ini kalau kayak gini gitu ya. Ini idenya itu sama dengan DSS 1 min VGS per VGS off kuadrat gitu. Karena di sini nanti kita akan menemukan bahwa VG ya, volt gate gitu kan, VG ini kita pakai pendekatan arus DC karena di sini V-in-nya, karena ini kan V-in-nya ini arus AC ya, jadi kita ini pasti nol gitu ya. Sehingga ID-nya gitu ya, pada kasus ini ID-nya akan sama dengan ID SS. Begitu juga dengan nilai GM-nya gitu ya, gain-nya. Ini G-nya akan sama dengan GMO gitu. Beda sama di MOSFET gitu ya. Jadi kalau di MOSFET kita akan menemukan perbedaan gitu. Karena dia gitu VG-nya ini ada. VG-nya ada. Ini kurang lebih seperti itu. Ini seperti contoh di PPT yang udah ada gitu ya. Jadi sebuah MOSFET gitu ya, amplifier itu ditunjukkan oleh gambar berikut dengan karakteristik VGS off min 2 dan IDSS sama dengan 4 miliampere gitu ya. Dan GMO sama dengan 2000 mikro S. What is the circuit output voltage gitu ya. Jadi yang ditanya adalah V out gitu ya. Nah, itu bagaimana caranya? Yang pertama karena eh, kalau misalnya source-nya kita ground gitu ya, karena ini kan dia eh, apa namanya? eh arus DC, arus AC gitu ya. Berarti kan gini pakai pakai karena kita cari pertama VG itu carinya lewat eh, apa arus DC ya. Jadi pakai DC ini VDD, tapi karena di sini nggak ada, maka kita akan mendapatkan VGS gitu ya. Ini sama dengan 0 gitu ya. Kenapa ya? VG-nya kan ini. Ini kan sorry. Ini kan G ya. Ini G gitu. Ini drain gitu ya. Ini source ya. Benar ya? Ya, gitu. Kenapa 0 gitu ya? Karena
source-nya ini VS-nya itu 0 ya. VS-nya 0 gitu kan, di sini nggak ada resistor, langsung ke ground gitu, dan VG-nya juga 0 gitu. Sehingga kita dapat VGS-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian kalau seperti ini, maka kita akan dapatkan ID itu sama dengan IDSS ya. 1 min VG per VG off. VGS ya. Kuadrat gitu ya. Nih. Karena ya dia sama dengan 0 gitu ya. Maka ya ID-nya bentar. ID-nya itu VGS off kuadrat ya. Itu. Nah, kemudian oke, sebenarnya ada sedikit ini ya, sedikit salah karena tadi baru lihat-lihat. Ini tuh VG 1 per VGSS. Nah ini 1 min VGS per VG off, jadi itu bukan 1 min VGS per VGS off gitu ya, tapi ini kan ID sama DSS sama dengan 1 min VGS gitu ya, sehingga kita akan dapatkan ID-nya itu sama dengan IDSS sama dengan 4 miliampere ya. Dari sini juga kita akan dapatkan persamaan yang sama gitu ya, GM sama dengan GMO 1 min VGS per VGS off kuadrat gitu ya. Gitu. Nah, karena apa? Karena udah iya. Jadi persamaannya udah semua gitu ya. Maka kita akan mendapatkan apa yang mau dicari gitu ya dari sini, VO-nya. Nah, berarti GM gitu ya itu sama dengan, karena GM-nya 2000 mikro gitu ya. Ya berarti kita juga akan dapatkan GM-nya adalah 2000 mikro S. Gitu. Nah, amplifiernya gitu ya, amplifikasinya itu kan sama ya di JFET gitu ya, di MOSFET ataupun di BJT gitu kan. Bahwa amplifiernya itu kan selalu GM dikali gitu ya, resistor di drain gitu ya. Di mana RD gitu ya. RD ini kan kita lihat posisinya seperti ini. Ini gimana ya jelasin ya. Tapi emang kalau misalnya kita lihat dari sirkuit AC gitu ya. Kan dari sirkuit AC gitu. Ini tuh kan dia sama-sama di drain gitu kan. Ini dia kan gini, kita kalau misalnya kita lihat sirkuitnya AC ya, maka ini akan menjadi ground gitu kan ya. Karena dia sumbernya sumber DC gitu. Karena dia akan menjadi ground dan ini menjadi ground, sehingga RD dan RL gitu ya, itu akan paralel gitu. Jadi ingat, kalau misalnya pertama kita tinjau transistornya, itu pertama tinjau dari arus DC. Kalau kita udah masuk ke amplifiernya ya, karena dia sumbernya adalah sumber arus AC, maka kita ubah menjadi arus AC. Ketika kita ubah jadi arus AC, VDD menjadi ground gitu kan ya, sehingga dia itu jadinya paralel gitu ya.
Sehingga R kecil D ini gitu, itu adalah dari paralel RD dengan RL gitu ya. Ya ini 2K gitu ya. Itu paralel dengan 10K gitu. Ya hasilnya 1,67 K ohm gitu ya. Sehingga amplifying-nya gitu adalah 2000 mikro S gitu ya. S itu adalah 1/R kali 1,67 kilo ohm. Ya, sehingga kan nanti ini S nih 1/R, ini ohm, dia bakal menjadi sebuah besaran yang tidak punya satuan gitu ya. Gitu. Sehingga ini 3,34 gitu ya. Tidak berdimensi ya, hanya memperbesar aja gitu. Sehingga kita akan mendapatkan V out gitu ya. V out tinggal V in dikali AV gitu ya. 20 mikrovolt dikali 3,34 atau 66,8 kilovolt gitu. Oke. Jadi analisisnya pertama sama sih nanti kalau di BJT gitu ataupun di JVET gitu ya. Kalau inputnya itu adalah arus DC, arus AC gitu, maka nanti kita akan mendapatkan berbagai stage gitu ya. Karena pertama kita tinjau dulu ini seperti apa gitu ya. Apa karakteristiknya dari arus DC, baru ketika amplifying gitu ya, ketika amplifying itu kita menggunakan arus AC. Makanya di sini RD-nya itu paralel gitu. Next, selanjutnya. Oke, soal berikutnya ini ada salah satu contoh soal di buku Malvino. Kita kerjain aja. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang kan di sini VG-nya 0 ya gitu. Jadi kayak nih di sini karena dia nggak ada, berarti sini VG DC gitu ya. Jadi kan keadaannya ketika DC ya. Aduh, ish. Oke, VG-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Ini kita dapat VGS off-nya itu minus 3 volt gitu ya. Kemudian IDSS-nya sama dengan 12 miliampere. Gitu ya. Oke, determine the circuit's drain current and VDS value gitu ya. Karena gitu ya, karena VG-nya itu sama dengan 0 gitu ya, maka VGS-nya juga sama dengan 0. Ya, sehingga ID-nya gitu ya, itu sama dengan IDS S sama dengan 12 miliampere. Nah, sekarang VD-nya berapa gitu? Maka VD-nya gitu ya, VD gitu. Sini itu ya sama dengan VDD ya dikurang tegangan di sini gitu ya. Tegangan ini nih VRD gitu. Kurang VRD gitu ya. Sehingga VDD sama dengan 12 volt dikurang RD dikali ID ya. 12 volt dikurang RD-nya ini kita dapat 470 ohm dikali 12 mili ampere gitu kan ya. Maka kita akan mendapatkan nilai VD-nya gitu ya. Itu akan sama dengan 6,36 volt gitu ya. Jadi determine circuit drain current-nya ini itu ya. Kemudian determine VDS value-nya ini. Ya. Oke, next. What are the values of RD, AV, dan V out using a GMO of 4000 mikro apa S itu aku lupa ya bahasa. Itulah pokoknya 1/S atau per R lah, 1/ohm, 1/ohm. Gitu ya. Dari sini ya aku copy lagi. Maka kita akan mendapatkan nilai RD-nya ya, RD-nya sama seperti tadi gitu ya. RD-nya itu sama dengan RD diparalelkan dengan RL ya, 470
paralel 2K. Maka kita akan mendapatkan RD-nya itu sama dengan 381 ohm. Oke. Kemudian apa? AV gitu ya. Amplifiernya gimana? Amplifiernya GM dikali RD ya. Karena ini ya, VGSS ya, VGS-nya itu sama dengan 0, maka GM sama dengan GMO sama dengan 4000 ya, mikro. Sehingga kita akan dapat 4000 dikali mikro ya, dikali 381. Sehingga jawabannya adalah 1,52. Ya. 4000 dikali 10 pangkat min 6 dikali 381 ya. 1524 ya. Itu. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai apa? V out gitu ya. V out, maka V out itu sama dengan V in dikali AV, sehingga jawabannya adalah V in-nya itu 100 mV. Kita akan mendapatkan ya 100 dikali 1,524 ya. 152,4 milivolt ya. Kok aneh ya, nggak mau ya. Ya udah deh gitu. Ya itulah. Pokoknya ini milivolt ya. Oke. Oke, nah terus selanjutnya ya error lagi dah. Udah. Oke, selanjutnya 14.6 kita ya adalah using figure RD jika RD-nya 690 ohm dan RL-nya 10 kilo ohm, ya sama aja ya gitu. Ya. Nih, taruh. Aku save dulu. Oke, kita lanjutin. Sorry tadi ada error. Jadi V in-nya itu sama dengan sorry. Balik ya. V out-nya itu sama dengan V in dikali AV, kita dapat 152,4 milivolt gitu ya. Sekarang gimana kalau misalnya pertanyaan selanjutnya adalah ini ya. Using diagram yang sama, cari RD, AV, sama RL. Kalau sama V out, kalau misalnya RD-nya sekian. Oke, berarti R kecil D-nya itu sama dengan RD RL gitu ya. Ini sebenarnya nggak terlalu susah sih karena ngafalin rumus saja gitu ya. Ini kita dapat 673 ohm gitu ya. Ini dari mana nih? 680 paralel 10K gitu ya. Jadinya 637 ohm. Kemudian amplifying-nya itu GM dikali RD sehingga kita dapat 4000 kali 10 pangkat min 6 dikali 637 yang pasti jadinya pasti lebih gede alias 2,55 ya, sehingga V out-nya gitu ya itu sama dengan 2,55 dikali 100 gitu ya, sama dengan 255 milivolt. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan adalah what is the approximate input impedance of gitu ya. Jadi kayak impedansi inputnya gitu ya. Ini kan impedansi inputnya tuh berapa gitu impedansi ya. Buat jawab yang ini gitu ya. Itu impedansi inputnya ya Zin yaitu kurang lebih ya karena di sini kita nggak kapasitornya di sini nggak dikasih tahu nilainya berapa ya, kurang lebih nilainya R gitu. 1 mega ohm.
gitu ya. Oke, kurang lebih gitu sih buat yang Fed ya, gitu. MOSFET. Nanti kalau misalnya yang DFET gitu ya, gimana sih gitu? Ya tinggal lihat rumus ini aja sih gitu. Sebenarnya kayak sama-sama aja dan eh kebetulan mau ya contohnya karena eh ini biasanya nggak tahu ya. Aku belum pernah dapat soal yang FET gitu ya. Karena soal yang FET itu adanya soalnya itu pakainya JFET bukan MOSFET gitu ya. Dan gimana sih cara ngerjainnya gitu misalnya. Itu ya ngerjain seperti soal apa? Soal-soal JFET gitu ya. Tuh. Cara punya nggak ya? Ada sih common. Mungkin teman-teman juga di PPT-nya gitu ya. Lihat aja voltage divider common source. Gitu ya. Ini common source. Gitu. Kalau di JFET ini common source. Itu. Ya misalnya contohnya aduh, sorry slide. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, FET pada rangkaian ini punya tiga uh, VGS off gitu ya, IDSS-nya 12 mA, hitung tegangan outputnya gitu kan. Ya ini mirip-mirip yang tadi gitu, mirip-mirip FET gitu ya. Cuman bedanya di sini VGS-nya dia 0, VS-nya dia 0 ya karena langsung ke ground. Sedangkan kalau di sini dia ada RS-nya gitu ya. Ini 680 ohm gitu. Ya kurang lebih sih nanti mungkin biasanya soal-soalnya tuh nggak akan keluar jauh-jauh gitu ya. Alias biasanya buka-buka Malvino aja gitu dan aku kan nggak dapat Malvino. Oh ada ding soal Malvino yang pakai ini. Boleh lah ya mungkin kita bahas satu soal Malvino yang ini ini ada solusinya ada di teman-teman semua nanti mungkin lihat aja gimana cara mengerjakannya. Ini aku bakal coba kasih soal ini. Ini figur berapa sih? 1259. Kita akan cari soalnya menggunakan figur 1259. Ya, MOSFET amplifier. Ya, soalnya. Find constant K value and harus drain ya, using minimum value of ID on, VGS on, and VGS for the 2N7000. Nah, 2N7000 ini sebenarnya kayak spesifik gitu. Jadi dia nggak asal-asal dia udah kayak ada ininya lah, ada tabelnya gitu. 2N7000 tuh gimana sih gitu. Nih, ini small signal MOS sampler. Gitu. Jadi 2N7000 berarti kita punya IDS on-nya itu nilainya sekitar 75 mA, kemudian VGS on-nya itu 4,5 volt gitu ya. Dan VGS TH-nya itu adalah 2 volt gitu. Oke. Dari data-data ini kita bisa kerjakan ya. Kita kerjain aja. Bentar. Nih ya. K. Jadi pertama adalah cari nilai K gitu ya. Nilai K adalah di sini aku juga sebenarnya nggak terlalu hafal karena kayaknya nggak pernah keluar gitu sih dulu. Gitu ya. Wih.
Oh, sorry. Bangsat. Loh. Ya, yang tadi nggak ke save. Ya, yang tadi nggak ke save, nggak tahu error. Mungkin aku langsung aja. Kalau gitu ke yang baru. Ini kita tabelnya, kemudian soalnya mana ya soalnya? Ini soalnya gitu ya. Teman-teman sendiri udah lihat. Kemudian gitu ya. Oke ya. Sini kita bakal nyari nilai K gitu ya. Nilai K itu tadi di sini soalnya adalah ideon gitu ya. Ideon per VGS on dikurang VGS TH gitu ya. VGS on dikurang VGS TH. Ini kuadrat ya. Oke, dalam kuadrat gitu ya. Sehingga kita akan mendapatkan 75 miliampere per VGS on-nya itu ini ya 4,5 kurang 2 jadinya 2,5 kuadrat ya. Sehingga jawabannya adalah 7,5 7,75 dibagi 2,5 kuadrat. Ya, sehingga jawabannya adalah 12 ya. 12 mili ampere. Enggak sih, ini 12 S ya. Sorry. Ini kan I per V gitu ya. I per V itu 12 mili S gitu ya. Oke, terus cari nilai ID-nya. ID-nya ini sama aja ya. 9. Nah, cari ID itu adalah udah rumusnya. Nah, ini K dikali VGS dikurang VGS TH gitu ya. Berarti 12 mili S dikali ini ya. VGS dikurang VGS TH 2,5 kuadrat. Benar? Berarti kalau gitu IDS-nya sama dengan ID ya. Kan ujung-ujungnya dibalik aja kan. Benar nggak sih? 12 dikali 2,5 kuadrat. Itu ya sama dengan 75 ya. Oke. Kemudian determine GM, AV, dan V out gitu ya. Using the minimum rated specification. Ya berarti pertama kita dapat nilai di sini ada GM-nya gitu ya. 2K dikali VGS kurang VGTH. Ya 2 dikali 12 mili gitu ya. Dikali 2,5. Ya sekitar apa ini 6. 2 kali 2,5, 5 kali 12, 60 mili. Ya, ya benar ya. 20 mili S. Oh ini bukan S, Deng, karena dia kuadrat ya. Aku nggak tahu nih besarannya apa ya. Kayak 12 aja K-nya ya. ID 70 ampere, ini 60 mili S. Ya. Kemudian untuk GM, terus GM, kita dapat sini. Terus AF gitu ya. AV-nya RD gitu. Di mana ya RD-nya juga sama ya. RD-nya itu ya. Di mana RD-nya itu tetap paralel ya. RD-nya masih nilainya itu RD besar paralel RL ya 150 paralel 1 kilo gitu ya. Berapa ya? 10 ditambah 1000
150 tambah 1000. Salah ya? Nah, dibalik. Oh, dikali. 150 kali 1000 dibagi 150 tambah 1000. Ya. 130 gitu ya. 30 ohm. Maka AV-nya itu GM dikali RD 60 mili dikali 130 sama dengan 7,8 sehingga V out-nya ya 50 dikali 7,8 alias 390 gitu ya. Nah, ini kalau ini diganti aja sama nanti ya dicoba-coba aja lah gitu ya. Gitu. Kenapa VGS-nya tuh nggak pakai ini 9 volt terus ini 2 mega ohm 1 mega ohm segala macamnya gitu ya. Sebenarnya ya emang pakai itu, cuman karena dia ada ini ya Ford 2N7000 gitu. Karena dia udah di apa? Ditentukan, jadi kayak kita nggak perlu, kita tinggal ngikutin aja. Gitu. Kalau misalnya kalian penasaran itu juga bisa dilihat di example 12-16 gitu ya. Itu persis sekali. Kalau kalian penasaran ini aku screenshot aja. Nah ini kayak bisa dilihat aja gitu. Jadi buat yang MOSFET mungkin itu aja. Terima kasih.